Halo, ketemu lagi di dalam Ide Ruby in the car, in the night. Nah, kali ini di mobil di malam hari, hujan pula. Malam ini hujan. Nah, saya ingin berbagi aja tentang kesehatan ya. Nah, kali ini berkali-kali saya bicara tentang kesehatan karena sebenarnya kesehatan itu sederhana, cuman setelah sakit itu menjadi begitu rumit. Misalnya beberapa kali saya melihat konten gitu ya, jadi ada satu konten itu yang menunjukkan betapa kalau orang sudah sakit itu diobati, misalnya obatnya awalnya cuma 1, jadi 2, jadi 4, jadi 8, jadi 16, jadi banyak gitu kan. Nah, ini yang saya ingin bagikan juga, karena itu konten yang tadi itu ya, itu yang ngisi itu seorang cewek, nggak tahu dia tuh dokter, terapis atau apa, karena dia katanya juga menangani orang yang bermasalah gitu ya, diawali dengan diabetes. Terus kemudian saya nonton dari Malaka Project itu, seorang dokter yang bermonolog begitu tentang kesehatan, dua gangguan atau 2 penyakit terbesar itu penyebab kematian itu, yang satunya apa, jantung, yang satu stroke, dan itu masalah peredaran darah kan. Kalau bermasalahnya di jantung itu jadi jantung, kalau bermasalahnya di otak jadi otak, jadi stroke gitu. Nah, saya melihat fenomena konten-konten yang cukup berani dalam bidang kesehatan ini. Menurut saya memang ini perlu diedukasi lebih lagi gitu ya, karena saya tuh punya prinsip kehidupan itu empat prinsip kehidupan: spiritualitas, kesehatan, pendidikan, dan sosial. Nah, spiritualitas itu sudah sangat privat lah ya, sangat privat antara seseorang dengan spiritnya, bagaimana dia memahami, memaknai, menjalani, menghidupi spiritnya. Nah, terus kemudian yang kedua tentang kesehatan. Nah, kesehatan ini saya berpikir juga sesuatu hal yang sederhana, karena tubuh itu dirasakan oleh setiap orang begitu kan, dan dari tiap orang ini akan mengenali tubuhnya, tahu tubuhnya ini nyaman atau tidak, sehat atau tidak, dan seterusnya gitu ya. Nah, pendidikan dan sosial itu hal yang lain lagi. Saya pernah menjelaskan di video saya sebelumnya. Nah, kesehatan itu hal yang sederhana. Di Malaka Project itu saya nonton 2, yang satu yang dokter ini, Dokter Gia Pratama atau siapa namanya itu, terus kemudian yang satunya yang Dokter Tirta. Yang Dokter Tirta ini bentuknya podcast wawancara sama Coki sama Ferry Irwandi. Nah, ini sama-sama menariknya buat saya. Jadi kalau yang dokter ini, saya menggarisbawahi tentang 2 kegiatan olahraga yang sederhana. Yang pertama adalah jalan, karena jalan itu menggerakkan seluruh tubuh gitu ya. Terus kemudian yang kedua plank. Nah, itu kan sebenarnya hal yang mungkin dilakukan, karena jalan itu adalah naturnya kita kan sebenarnya. Cuman kita begitu banyak difasilitasi oleh kendaraan, peralatan, fasilitas yang membuat kita minim berjalan. Nah, kalau plank udah nggak usah dibahas lah, yang penting jalan itu aja. Nah, itu yang kaitannya kesehatan sama si Dokter Gia ini. Nah, yang berikutnya adalah tentang Dokter Tirta. Nah, ini lebih pada profesi dokter gitu ya. Nah, tentu saja ini tidak general pada seluruh dokter, tapi saya melihatnya ini adalah bagian dari edukasi juga, karena
di dunia kedokteran itu banyak sekali hal-hal yang ya sisi gelapnya lah ya, sisi gelapnya itu banyak sekali, dan itu dikupas begitu lugas oleh Malaka Project dalam podcast itu, dan itu luar biasa. Nah, yang ingin saya tekankan pada saat ini adalah bagaimana menjaga kesehatan dan kembali pada keluarga ya. Kalau saya kan memang mencoba memfokuskan segala sesuatu itu pada keluarga. Kalau keluarga beres itu nanti akan semuanya lebih mudah diberesin. Nah, si dokter Gia ini juga dia bercerita tentang udahlah kamu sehat dulu aja. Kalau kamu sehat nanti keluargamu sehat nanti se-RT sehat, se-RT sehat, se-RW sehat, seterusnya sampai se-negara sehat, sedunia sehat gitu. Nah, saya berpikir kesadaran saya pada kesehatan itu hadir muncul tiba itu pada saat saya berusia hampir 40 tahun gitu ya. Jadi saya tuh kelahiran 79, terus 2018 gitu ya. 2019 itu kan berarti saya 40 tahun kan. 2018 itu saya sadar gitu ya. Sadar itu dari seorang teman yang dia pakai jam kesehatan gitu ya. Waktu itu jam kesehatan saya nyari Lenovo harganya 200 atau 300 ribu. Pikir oke lah ini untuk mendorong saya untuk berlatih gitu ya. Nah, 2018 itu saya mulai dengan jalan kaki gitu, karena jam itu menunjukkan berapa langkah kita jauh melangkah gitu ya. Sepertinya awal 18 lah. Sebelum itu ya sesekali aja jalan gitu. Nah, 2018 dengan adanya jam ini kan, ini ketahuan nanti tidurnya gimana, deep sleepnya gimana dan seterusnya. Makanya ini memicu saya, kalau saya pengalamannya itu. Terus kemudian selain itu bersepeda, kalau bersepeda nggak kedetek, saya pakai aplikasi waktu itu ya. Saya pakai aplikasi, aduh lupa saya nama aplikasinya karena udah lama banget nggak pakai lagi. Bersepeda, terus kemudian akhirnya saya juga merutinkan jalan kaki. Nah, pandemi itu saya sudah mulai jalan kaki, jadi tidak begitu bermasalah dengan mungkin juga tidak begitu bermasalah dengan tubuh saya, karena 2 tahun sebelumnya sudah mulai dilatih gitu ya. Nah, jalan kaki itu ya cemplong-cemplong lah ya, cuman saya sempat jalan kaki cukup panjang, entah kalau dikonversi mungkin belasan kilo gitu ya. Karena sehari itu saya banyak sekali jalan. Nah, kemudian dari jalan kaki yang panjang itu saya kemudian juga mengajarkan, mendidik, mencoba untuk anak-anak saya juga yuk jalan kaki gitu ya, olahraga itu. Kemudian anak saya itu homeschooling 2019, jadi setahun setelah itu kami punya waktu untuk jalan-jalan dulu sebelum saya berangkat kerja, karena istri saya resign dari tempat kerjanya dan anak saya yang pertama itu homeschooling, jadi ada waktu untuk jalan kaki dulu gitu ya. Jalan kaki. Anak saya kedua waktu itu masih sekolah, sampai akhirnya menyusul homeschooling juga, sehingga banyak waktu bagi kami untuk melakukan olahraga. Kegiatan olahraga ini memang penting gitu ya menurut saya, menjadi hal yang diprioritaskan. Saya berpikir kenapa saya mulai olahraga dan belajar untuk konsisten. Saya merasa pernah suatu hari masuk angin lah. Masuk angin ini kan kelemahan tubuh yang biasa aja kan sebenarnya. Tapi di situ tuh saya rasanya kayak kalau udah masuk angin itu mau ngapa-ngapain aja susah banget ya. Sedih, gak nyaman. Nah,
Padahal dalam pikiran saya, kalau misalnya saya berolahraga, mungkin saya bisa menghindari masuk angin ini. Nah, sehari 2 hari tergeletak tanpa daya itu rasanya menjadikan motivasi untuk kalau sehat itu jangan sampai sakit. Caranya ya dengan dijaga, dipelihara. Nah, dari situ akhirnya, ayolah jalan. Waduh, nggak sempat ini, nggak sempat itu. Nggak sempat itu mending menyempatkan jalan daripada menyempatkan tergeletak sakit. Bener nggak? Karena tergeletak sakit itu kita sebenarnya nggak sempet, tapi mau gimana lagi, nggak bisa gerak kok. Sedangkan kalau jalan itu kan kita masih bisa ngomong, tapi kita mau milih satu waktu untuk berjalan. Nah, itu yang menurut saya penting, dan perlu disadari, karena hal seperti ini bukan hanya yuk jalan, yuk olahraga, yuk yang itu bukan, tapi perlunya kesadaran bahwa oh iya harus jalan. Kenapa harus jalan? Karena ini dibutuhkan oleh tubuh. Daripada aku sakit nggak bisa ngapa-ngapain, aku menghabiskan waktu juga, mending aku menghabiskan waktu mencari waktu, memprioritaskan waktu untuk berjalan gitu. Nah, itu yang saya alami. Bagaimana dengan anak-anak saya? Susah sekali ya, karena anak-anak itu yang namanya juga anak-anak kan, susah sekali. Pernah kami rutinkan jalan gitu ya, muter 4-5 putaran dari perumahan kami gitu. Sempat saya hitung dengan intens, kalau kamu melakukan ini dapat kesalahan ini, satu kesalahan bisa dapat 1 putaran begitu ya. Nah, itu sempat berjalan, cuman susah sekali memang. Dan sekarang ini masa-masanya anak-anak saya sudah cukup besar, yang satu hampir 16, yang satu hampir 11. Hampir 12 ya, sudah 11. 2013, hampir 12. Nah, di situ saya berpikir bahwa gimana ya mengajari anak-anak dengan kesadaran, tentang kesadaran. Nah, mau tidak mau ya memang harus cerewet, harus rewel gitu ya. Belum lagi tantangan penggunaan handphone itu juga luar biasa. Makanya bagaimana mendorong anak-anak untuk tetap mau berjalan, bergerak, berolahraga, itu memang tantangan tersendiri. Kalau istri saya cukup aware juga, sadar juga dengan kesehatan, jadi dia sudah mulai konsisten juga menjaga rutinitas olahraga ya. Itu yang ingin saya tekankan, sampaikan pada saat ini. Dan terlebih lagi itu omongannya dokter loh ya, saya tinggal meneruskan, karena saya berpikir juga waktu saya ngomong tentang kesehatan itu nggak ada yang mau denger, mungkin nggak peduli, mungkin persetan gitu ya. Tapi maksud saya, kalau ini yang ngomong sudah memang orang yang punya otoritas, orang yang punya kapabilitas, ya masa kan masih mau dinafikan gitu ya, bahwa tidak didengarkan atau tidak diperhatikan. Jadi saya pikir mari kita mencari informasi-informasi yang ya valid gitu lah ya, valid. Kalau kita punya kemampuan literasi yang baik, mestinya kita bisa mencari-cari. Kayak saya menemukan video-video itu, saya pikir juga itu adalah bagian dari keberhasilan saya mencari dukungan terhadap ide-ide saya. Sebenarnya itu bukan artinya bukan murni ide saya gitu ya, tapi saya mengumpulkan aja. Oh, orang itu harusnya jalan deh, harusnya itu banyak aktivitas fisik deh. Itu kan pengertian saya yang kemudian saya jadi kayak saya landaskan gitu ya, dilandasi dengan hukumnya apa, aturannya seperti apa gitu sih artinya. Idenya begitu. Jadi ya itu tadi,
agak ngantuk tadi, jadi mungkin nggak nyambung ya. Nyambung apa enggak ya yang terakhir tadi? Semoga nyambung, mau saya cek ya. Ya saya rasa itu aja. Itu dulu bisa kita diskusikan di ide Ruby selanjutnya. Silahkan komen untuk ngasih komentar dan tanggapan. Terima kasih, sampai ketemu.